Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Kalirejo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalirejo, Ibu Syarifah Nuraini SPD, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Agung Puji Lestari, serta Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Kalirejo. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor ini masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini, siang ini kita berkumpul di sini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak yang telah saya ikuti pada tahun 2022 ini di angkatan 7. Untuk acara yang pertama, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalirejo, Ibu Syarifah Nuraini SPD. Terima kasih Pak Bino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Ibu dan Allah kita, sehingga pada siang ini kita bisa hadir dalam acara pendampingan guru penggerak angkatan 7 ya. Terima kasih untuk selamat datang dan terima kasih untuk Bu Agung Puji Lestari selaku pengajar praktek dari Bu Tuti Mugiati SPD selaku CGP angkatan 7. Mudah-mudahan lancar-lancar terus ya Bu ya sampai lolos nanti. Saya tidak perlu panjang lebar untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan di sini. Sehingga nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Tuti. Oke. Nonton mawon berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas undangan menghadiri undangan saya di acara diskusi visi dan peran guru penggerak. Di sini nanti kita bersama-sama berkolaborasi, kita membahas atau mendiskusikan tentang visi kita ke depannya, seperti apa murid yang akan kita impikan. Untuk yang pertama yaitu saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah kepala sekolah kita yaitu Ibu Syarifah Nuraini. Kemudian pengajar praktek saya yaitu Ibu Agung Puji Lestari, dan saya sendiri adalah Tuti Mugiati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Grobogan. Seperti halnya telah kita pelajari yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep merdeka belajar yaitu ing ngaksa sung tuladha ing madya nglawan kasa dan bukuri handayani. Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah memahami dan mengerti apa artinya ya. Tidak perlu saya jelaskan panjang, Bapak Ibu sudah paham betul karena kita telah menyelesaikan PMM. Di PMM itu materi-materi apa saja yang ada di PMM itu sudah sesuai dengan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mempelajari PMM, paling tidak sedikit banyak kita sudah tahu apa itu kurikulum merdeka. Nah di sini adalah Belajar Dewantara sudah menerapkan merdeka belajar yaitu pendidikan yang menuntun. Kalau dulu kita mendidik, sekarang adalah menuntun anak, menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat anak masing-masing, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi yang kedua yaitu kita diibaratkan sebagai seorang
petani atau tukang kebun. Jadi kita mendidik atau menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kita kalau petani itu kita menanam benih padi, benih itu tidak semuanya baik ya Bapak Ibu. Ada yang benih unggul, ada yang benih biasa. Namun di sini kita sebagai seorang pendidik harus mampu membuat benih-benih itu tumbuh dengan subur, dengan baik, dengan hasil yang baik sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, yaitu dikatakan dengan merdeka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang berguna, manusia yang memiliki kreativitas serta dapat unggul walaupun benihnya mungkin kurang baik. Ya, di sini kita harus pandai-pandai, harus kreatif ya Bapak Ibu. Kalau bisa ada kreatif ya. Harus kreatif bagaimana kita menyampaikan materi, kita mengajar anak di kelas itu anak mampu memahami dengan karakter mereka masing-masing. Filosofi pelajar Pancasila. Di sini pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong yang mungkin setiap pagi di kelas kita sudah anak-anak lantunkan ya, anak-anak nyanyikan bersama-sama. Ada 6 dimensi yang harus dimiliki oleh anak-anak. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini adalah pelajar yang berakhlak, memiliki akhlak, memiliki karakter. Jadi setiap anak itu harus sesuai dengan karakter masing-masing, tetapi mereka mempunyai akhlak, berbudi, sopan. Jadi perilaku itu perlu kita terapkan di pembelajaran kita. Kemudian yang bernalar kritis adalah pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif mengoperasikan atau menginformasikan hal-hal yang baik, yang kualitas maupun kuantitas. Bergotong royong, alhamdulillah desi kita anak-anak sudah mulai tertanam karakter bergotong royong. Tidak usah disuruh, mereka sudah mulai membantu satu sama yang lain. Berkebinekaan global juga alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai, walaupun kelas 1, kelas 2 itu mereka saling bekerja sama, saling memahami temannya. Ada yang sakit langsung ada sama teman ibunya, tidak perlu kita beritahu karena mereka sudah tahu sendiri. Kemudian mandiri dan kreatif yang terakhir. Nilai-nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Jadi dalam pembelajaran kita tidak boleh egois ya Bapak Ibu. Tidak boleh kamu harus manut bu guru. Kue kudu anteng, kudu tengok-tengok, betul. Tapi berpihak kepada murid di sini kita harus mampu membuat pembelajaran kita ini diminati oleh anak dan untuk anak juga. Jadi anak dapat berkembang di sini sesuai dengan kodratnya tadi. Kemudian mandiri, guru harus mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Dan alhamdulillah biasanya kita sudah anak-anak mulai belajar kepemimpinan ya Bapak Ibu. Contohnya yang Ibu Kepala Sekolah kemarin minta anak-anak kalau pagi harus berbaris. Alhamdulillah sudah mulai berbaris gitu ya. Kemudian memimpin doa tidak hanya anak itu saja tetapi bisa bergantian. Kemudian upacara, anak-anak juga sudah berani untuk menjadi petugas upacara, walaupun kadang-kadang masih ada kekurangan ya. Nah sekarang yang akan kita diskusikan adalah visi. Apa itu visi? Nah, visi itu adalah rangkaian kata yang dimana di dalamnya itu memuat cita-cita kita, apa yang akan kita capai di situ itu terdapat dalam sebuah visi. Dapat saya simpulkan, visi merupakan sebuah impian atau cita-cita di masa mendatang tentang sekolah kita dan siswa kita.
Apa itu visi sekolah? Visi sekolah merupakan sebuah impian atau cita-cita bersama Bapak dan Ibu guru yang ada di SD kita ini, kalian bersama untuk membuat suatu misi yang mendatang tentang murid seperti apa yang kita impikan untuk mencapai tujuan pendidikan di SD kita. Dan SD kita sudah punya visi ya Bapak Ibu. Nanti kita kupas visi kita apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian visi yang baik yang pertama yaitu harus menyatakan cita-cita atau keinginan di masa mendatang. Keinginan kita kepada siswa itu apa? Harus ada dalam sebuah visi. Kemudian yang kedua, singkat, jelas, fokus dan merupakan standar kompetensi yang ingin kita capai. Yang ketiga, realistis, sesuai kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita dan berpihak pada murid. Dalam menentukan visi, di sini ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu melakukan wawancara atau mengisi angket atau kuesioner. Bisa kita berikan kepada anak didik kita juga, kemudian ke bapak dan ibu guru. Apa itu? Kuesioner atau angketnya. Nanti setelah kita isi baru kita nanti ke langkah yang berikutnya yaitu analisis karakteristik satuan pendidikan. Kita cari tahu dulu kondisi SD kita, sekolah kita itu seperti apa yang diinginkan, apa yang ingin kita capai untuk siswa kita. Di sini kita harus mencari dulu karakteristiknya seperti apa, yang sesuai dengan kita apa kita terapkan nanti di visi kita. Yang ketiga yaitu prakarsa perubahan. Ya, ini nanti akan saya sampaikan. Ada tahapan-tahapan BAGJA, BAGJA ada sendiri apa itu nanti saya di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Setelah melakukan ketiga langkah ini, yang terakhir yaitu kita merumuskan visi bersama untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini adalah tahapan BAGJA. BAGJA terdiri dari 5 huruf yaitu B, A, G, J, A. B yang pertama yaitu buat pertanyaan. Di sini kita membuat pertanyaan yang isinya di dalamnya itu mempunyai tujuan untuk menentukan arah atau penelusuran dengan beberapa pertanyaan tadi, kuesioner tadi ya Bapak Ibu ya, yang kemudian diambil kalimat utamanya. Yang kedua, ambil pelajaran, digunakan untuk menuntun mengambil pelajaran atau hikmah yang ada pada karakteristik SD kita. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi, menggali impian atau mimpi keadaan ideal apa yang kita ingin capai di SD kita dengan menyusun narasi keadaan yang diinginkan. Yang keempat yaitu J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang perlu kita lakukan. Setelah kita menggali mimpi, apa yang perlu kita lakukan, kita jabarkan di sini. Yang terakhir, tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Tahapan BAGJA ini akan terlaksana jika kita saling kerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah visi yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan karakteristik SD kita. Mari Bapak Ibu kita diskusikan visi sekolah kita. Saya ada 5 pertanyaan pemantik yang Bapak dan Ibu jawab sesuai dengan pemikiran Bapak dan Ibu masing-masing dan sesuai dengan kondisi yang ada di SD kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu pertanyaan pemantik yang pertama. Bapak dan Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Murid di SD kita itu kita ingin mereka menjadi apa? Seperti apa Bapak dan Ibu? Bu Vera menginginkan murid yang seperti apa? Mungkin anak-anak bisa lebih aktif, kreatif, terus lebih respect atau saling menghargai, Saling menghargai satu ya, sama lain. ya. Aktif, kreatif, Biar saling menghargai. saling menghargai itu maksudnya ke depannya nanti biar tidak ada pembulian. Oh, Ya, itu ya. menuju ke sana ya, pembelian anak ya. Ya, dari sekolah yang Stop, ramah ya. anak. Nanti kan tujuannya ke itu, tapi ya yang dasarnya itu kan saling menghargai itu, respectful itu harus ditumbuhkan dan dibangun dulu. Menurut saya itu yang paling dasar menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi dari dalam diri anak sendiri ya, timbul dari dalam anak ya. Terus Tapi aktif, kreatif, Ya, rasa saling saling menghormati, menghargai,
terus biar dia bahagia dalam belajar, tidak tertekan. Berarti sekolah menjadi rumah kedua ya bagi mereka ya. Tapi juga tidak seenaknya. Oh, juga tidak seenaknya sendiri. Bu, siswa seperti apa yang panjenengan impikan di sini, Bu? Nah, yang kreatif dan mandiri. Kreatif mandiri. Pak Alif, siswa seperti apa yang panjenengan impikan? Ya, kreatif, mandiri, kemudian anak-anak juga supaya bisa tidak membuli temannya ya, seperti yang disampaikan Bu Vera, itu bisa saling menghargai, baik itu sesama teman, kemudian juga bisa menghargai bapak ibu guru yang lain walaupun itu tidak guru kelas yang mengajar. Jadi intinya manut pada semua bapak dan ibu ya, tidak Ya. hanya harus guru kelasnya yang memberitahu baru manut, ya. Karena semua itu kan juga bapak dan ibu guru anak-anak. Iya. Bu Vera, tolong aku catat. Kemudian bunya saya mau guru siswa seperti apa yang panjenengan Saya impikan? mau jawab, sudah jawab rekan-rekan. Oh, berarti setuju ya, Bu ya? Ya, setuju. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama sudah mendapatkan jawaban, yaitu siswa yang aktif, kreatif, mandiri, hati bumuk ya, kemudian menghormati, saling menghormati agar tidak timbul pembulian, dan mematuhi bapak ibu guru, tidak hanya guru kelasnya saja ya, berarti semua bapak dan ibu guru yang di SD1 Karyojoyo adalah bapak dan ibu guru mereka. Nonton ya? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah siswa kita itu siswa yang bagaimana Bapak Ibu? Bapak Alif, siswa kita siswa yang bagaimana? Siswa yang termasuk siswa yang kreatif, sudah mau aktif ya, walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. Ya. Sudah? Tuh Pak Budi, siswa kita sekarang bagaimana Pak Budi? Sudah bagaimana? Sudah lebih bisa menghargai guru dan belajarnya juga sudah lebih Semangat ya? semangat lagi ya, dari awal-awal tadi. Oke, terima kasih. Umu, siswa panjenengan seperti apa? Menurut mata pandangan panjenengan? Ya sudah lebih maju dari yang awal. 2 tahun kita corona ya, Bapak Ibu ya. Iya. 2 tahun corona, disinilah kita mulai untuk meningkatkan lagi karakter mereka ya, Bapak Ibu ya. Karakter kita, karakter anak itu perlu kita kembangkan di sini, perlu kita tanamkan supaya mereka kembali lagi seperti dulu sebelum ada corona ya, Bapak Ibu ya. Nah ini tantangan untuk kita. Mari kita bersama berkolaborasi. Saya, panjenengan semua saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu, jangan bosan-bosan ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kita utamakan di sekolah ini? Di sekolah ini yang Bu Vera utamakan apa Bu? Apa yang kita utamakan di sekolah? Jenengan dulu, saya nggak tanya anak, tapi bapak dan ibu guru dulu. Menggali dari bapak ibu guru di saya. Yang kita utamakan apa di sini? Nggih. Tentunya sesuai tupoksi, mendidik dan mengajar, mendukung kebutuhan belajar siswa-siswa kita. Nah, mendampingi mereka supaya lebih bisa bertambah ilmunya, ya, walaupun yang dipunyai dari manapun, kita kan juga bisa mengetahui kemampuan awal siswa berbeda-beda, ya, ada yang sudah sampai maju, ada yang kurang, ada yang sedang biasa saja, ada yang masih perlu lebih giat lagi bacanya, membacanya, gitu, pertama yang membaca itu. Berarti penuntun anak sesuai dengan kodratnya ya Bu ya? Nanti kita sesuai. Oh iya. Pak Budi, menurut panjenengan apa yang diutamakan di sekolah ini? Yang diutamakan ya kita sekali ini bekerja secara profesional dan bisa mendukung anak dengan lebih baik. Dengan kedisiplinan ya Bapak ya?
Bumuk, berpanjenengan yang diutamakan apa Bu? Kita mendidik anak Berarti intinya berpihak kepada murid ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid sekolah kita itu sadar tentang apa saja ya Pak Arif? Ya, sadar tentang yang pertama yang sudah mulai berjalan itu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak sudah mulai terbiasa lah. Tidak disuruh lagi ya. Ya. Terus yang kedua itu anak-anak sudah mulai sudah paham tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah sesuai dengan tempatnya. tidak sembarangan lagi seperti dulu ya Bapak ya. Sampun untuk Pak Budi, selain sampah lingkungan, apa Pak Budi yang anak-anak sudah tahu dan tidak usah disuruh Pak Budi? Ya seperti kegiatan apa itu berbaris Oh, kepemimpinan ya. terus Setiap pagi setiap pagi selalu ketika dapat kesempatan selalu bersalaman, kemudian ada yang itu Pak, yang setiap pagi anak-anak lantunkan itu loh Pak. Sekolahnya sudah berjalan ya dari itu ya. Ya alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang terakhir, saya dan rekan guru di sekolah paham tentang pendidikan di sekolah kita itu yang kita impikan nanti seperti apa, Bu Vera? Saya dan rekan guru di sekolah paham bahwa Pendidikan di sekolah kita bahwa ya ini tadi saya ketika kecepatan jadi bahwa ya bahwa apa Bu Vera? paham bahwa memang anak-anak perlu apa ya? Berapa Bu? Kita mengajar mereka sesuai kita mungkin seperti itu, mungkin dari Lihat saya. pada anak ya, Pokoknya apa yang dibutuhkan anak kita fasilitasi, kita dampingi, kita dukung juga gitu. kita dukung. Nah, selama itu positif, ya. Setuju, Bapak dan Ibu? Setuju, alhamdulillah. Sekarang saya tampilkan visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita yang ada di kurikulum Merdeka ya, tahun 2023 dan tahun 2022 dan 2023. Ini saya ambil dari ini kurikulum ini bahwa visi kita adalah unggul dalam prestasi, santun dalam berbudi pekerti, berdasarkan iman dan takwa. Menurut Bapak Ibu, apakah visi kita ini sudah mencakup 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, tadi yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, apakah sudah ada? Kreatif, aktif, apakah sudah ada? Bapak dan Ibu, jika belum, mari kita diskusikan bersama untuk menambahi atau kita ubah sedikit, kita tambah sedikit juga boleh, supaya visi kita ini sudah masuk ke dalam 6-6-nya. Kalau menurut Bapak dan Ibu ini masuk pada dimensi berapa ya? Yang iman santun dalam berbudi pekerti berdasarkan iman dan takwa. Kalau menurut saya ini baru satu dimensi, yaitu Beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu baru satu di sini ada. Kemudian yang gotong royong, kreatif, itu kreatif sudah masuk itu benar itu sih gue. Yang unggul dalam prestasi sudah masuk ke kreatif dan benar kritis gitu. Sudah masuk belum di situ? Ya mungkin itu Sudah ya. Sudah. Kemudian yang gotong royong untuk berbatasan. Nah, ya segede ketutul wow.
Nah, kemudian yang gotong royong sudah belum Bu? Ini belum mencakup semua profil belajar Pancasila. Oke. Mungkin ada kata-kata profil belajar Pancasila itu sudah bisa mencakup. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya Bu, untuk Tidak. ini berarti buku Uti itu tidak menciptakan visi dari Belum Bu, dari sini nggih. mau ditambahi lagi sih. Nggih. Jadi dari pertanyaan tadi yang saya buat 5 pertanyaan kemarin tadi untuk kita menciptakan visi yang baru. Nah ini sekarang saya bahas dulu visi yang lama, apakah sudah mencakup 6 dimensi tadi? Belum seperti Nggih, menurut saya. dan gotong royong. Nggih, jadi tinggal kita memasukkan kerjasama dan gotong royong nggih Bapak Ibu nggih. Tapi untuk meramu sebuah visi menjadi satu visi sekolah yang baik dan kata-katanya mungkin menarik atau gimana itu Singkat, jelas, tidak tidak bisa tak saja Ya, ini makanya ini baru tahap awal mungkin Lain hari nanti kita diskusikan lagi sesuai dengan jawaban nanti nggih. kita akan sambungannya kita mau buat apa ke depannya. Oh ada perubahan visi misi. Nah, misalnya besok suatu saat kalau Satu saat nggih, nggih. Maka di sini perlu kita diskusikan nggih, perlu kita diskusikan di sini. Jadi tidak hari ini kita harus menentukan visi kita yang baru, tapi kita menjabarkan dulu visi kita yang lama ini apakah sudah sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Belum nggih, belum semua. Mari nanti di lain waktu kita diskusikan lagi bersama-sama dengan meringkas lagi pertanyaan kemarin tadi, bisa untuk kita mengacu untuk membuat visi yang baru. Yang saya buat pun saya tidak membuat visi, memang tidak saya rencanakan di sini karena sebuah visi tadi betul kata Bu Vera perlu tahapan-tahapan berikutnya. Untuk mewujudkan visi tersebut nanti bisa didiskusikan dengan rekan-rekan di kepala sekolah juga langkah-langkah itu untuk mewujudkan visi tersebut yang bisa diikuti dengan teman-teman lain. Jadi intinya kan diskusi ini nanti intinya kerjasama di mana kita bisa menjalankan sebuah visi bersama itu perlu kerjasama antara rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Jadi kita nggak bisa saya nanya kita sendiri. Buat sendiri, betul ya. Gimana sama aku ya seperti itu. Atau gitu kepala sekolah. Makanya di sini saya tidak membuat visi Bu, karena saya tahu mungkin perlu pemikiran yang panjang juga diskusi sama, jadi saya hanya menampilkan visi yang lama untuk kita bahas. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kedepannya apa yang kita impikan tentang murid kita dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita menjadi seorang penuntun yang baik, yang berpihak pada murid, dan semoga kita juga bisa menerapkan karakter profil belajar Pancasila pada peserta didik kita di sekolah kita, hingga sekolah kita menjadi sekolah yang baik, sekolah yang dirindukan oleh anak-anak belajar dengan nyaman, dengan rasa bahagia. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk acara berikutnya yaitu dari Bu Agung yang memberi penguatan. Ya, sudah cukup. Ya, terima kasih untuk Ibu pengajar praktek yang telah hadir di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas kerjasamanya, atas kehadirannya, atas kolaborasinya. Semoga kita bisa bersama-sama memajukan SD kita tercinta ini dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk siswa kita. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.